Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, kita semua bersuka cita karena pagi hari ini Tuhan memberikan kembali satu kesempatan untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Saya rindu kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan juga untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita akan berdoa. Pertolongan kami dalam ibadah minggu yang kudus ini datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kau Allah yang luar biasa Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh-sungguh merasakan penyertaan Tuhan dalam tiap hari yang kami lalui, dalam tiap kejadian dalam hidup kami yang kami lalui. Kalau sampai pagi hari ini Tuhan, kami boleh tetap ada dalam tubuh yang sehat, dalam kondisi yang sangat baik Tuhan. Itu semua semata-mata karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk satu kali lagi kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Kami bersyukur buat tempat yang baik, buat semua peralatan yang baik Tuhan, buat semua kondisi lingkungan keamanan yang baik Tuhan yang memungkinkan kami untuk beribadah pada pagi hari ini. Kami sebentar akan memuji Tuhan, kami akan menyembah Tuhan. Kami juga akan duduk diam mendengarkan berkat firman Tuhan. Mari berbicara lewat kami Tuhan. Biar setiap kami boleh mendapatkan berkat secara pribadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami Tuhan. Dan ketika kami pulang nanti kami jadi seorang yang membawa satu bekal yang baru, kekuatan yang baru dari Tuhan, dari ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, kami juga siap untuk menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Sebelum kita memuji Tuhan, saya rindu untuk kita saling menyapa saudara kita di depan, belakang, kanan, kiri. Katakan halo, bro, sis. Halo tante, apa kabar? Tuhan berkati, sehat terus ya, sukacita terus. Amin. Rindu untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi hari ini, amin saudara. Mari kita mau angkat suara kita mau gerakan kaki kita. Karena kita tahu dia ada Allah yang sanggup untuk menjaga kehidupan kita, amin. Come on. Tepuk tangan sama-sama yuk. Mari kita mau katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan
Allah yang mengangkat kita dari kegelapan. Dia membawa kita dari kegelapan, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Amin. Dari
Apapun keadaan kita saat ini, ketika kita dalam kegelapan, kita dalam keresahan, mari kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu sempurna, amin saudara. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, tetapi jawab Tuhan bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari, ketika kita merasa tantangan kita kok begitu hebat, kok kesusahan kita itu begitu hebat, mari pagi hari ini kita mau percaya kalau Tuhan kita bahkan lebih hebat dari tantangan kita, amin saudara. Amin. Dia adalah pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita mau berikan tepuk tangan kita yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang hebat. Amin. Mari kita mau katakan, di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku,
buat janji-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk mengucap syukur selalu, ajar kami untuk kami punya harapan yang lebih Tuhan sama Engkau Tuhan. Dan terutama ajar kami juga untuk jadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kasih karunia-Mu begitu besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, amin. Silakan duduk. Saudara, jika di bulan sebelumnya kita sudah membahas mengenai kerajaan 1000 tahun atau milenialisme, maka dalam Biblical Night bulan ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penghakiman akhir atau Final Judgment. Pertemuan ini akan diadakan melalui Zoom Meeting Gereja Rehoboth pada hari Kamis, 16 Maret 2023, pukul 19. Tuhan memberkati. Untuk saudara lah firman Tuhan disampaikan. Engkau adalah orang yang berpengaruh pada keluargamu, lingkunganmu, komunitasmu. Respect and honor, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya respect and honor, kita tidak pernah mungkin meninggalkan pimpinan rohani. Kita akan support dan kita akan maju bersama. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi Shalom. Setelah 1 minggu kita kedinginan, betul ya? Hari apa hujan terus ya, lalu anginnya dingin banget dan akhirnya hari ini lumayan tidak dingin. Tadi saya pergi ke sini mataharinya lumayan terik ya, jadi saya berharap saudara semua tetap sehat, tetap menjaga kesehatan saudara di tengah cuaca yang tidak menentu seperti begini ya. Oke, hari ini kita mau mulai masuk di minggu pertama bulan Maret. Tema bulan Maret adalah tentang Nuh. Setelah bulan Februari kemarin kita banyak belajar tentang Abraham, bulan Maret kita belajar tentang Nuh. Kalau saudara tahu tentang Nuh, pernah dengar pasti semua tentang Nuh. Nuh itu dikisahkan di Alkitab hanya satu cerita saja, yaitu soal air bah, gitu ya. Nuh yang bikin bahtera, lalu ada air bah dan semua mati dan Nuh selamat, seperti begitu. Tapi bulan ini kita akan mengupasnya menjadi 4 bagian dari satu kisah itu saja, ya. Dan kami berharap ketika dikupas menjadi 4 bagian, setiap lapisannya memberikan berkat yang memperkaya pengetahuan kita akan firman Tuhan dan membuat kita semakin mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita bisa mendapatkan berkat yang semakin banyak lagi dari firman Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, setelah kami memuji Tuhan, setelah kami menyembah Tuhan, tiba saatnya kami akan duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicara lewat hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk sampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Supaya setiap kami semua yang mendengarkan boleh belajar sesuatu tentang firman Tuhan sehingga kami semakin mengenal Engkau, semakin mengenal kebenaran firman-Mu dan terutama kami boleh menjadi pelaku firman yang membuat iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap menerima berkat firman Tuhan. Amin. Jadi seperti tadi karena saya bilang kita akan membagi kisah Nuh menjadi 4 bagian. Pagi hari ini kita akan membahasnya perikop pertama saja, yaitu dari kisah awal Nuh disebutkan sampai pembuatan bahtera, sampai situ saja ya. Dan saya ajak kita akan membaca ayat firman Tuhan di Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 di satu perikop saja. Bisa tolong ditayangkan?
Kejadian 6 ayat 9, mulai ayat 9. Ini satu perikop yang ayatnya lumayan panjang tapi menjadi satu cerita tersendiri. Saya mengundang kita untuk membaca bergantian, saya baca dulu ayat ganjil, lalu saudara membaca ayat genap ya. Ini adalah pertama kali Nuh diceritakan, judul perikopnya adalah riwayat Nuh ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makananmu bagimu dan bagi mereka. Ya, tadi kita sudah membaca, ini adalah perikop pertama dari kisah Nuh dan kita akan membahas dari perikop ini saja. Ya, perikop berikutnya akan dibahas minggu kedua, ketiga, dan keempat. Dari kisah Nuh di kitab Kejadian ini, kita melihat dulu untuk pertama kalinya, bukan pertama kali, tujuan penulisan dituliskannya kitab Nuh atau kisah Nuh ini di kitab Kejadian. Kita hanya akan belajar 2 poin saja pagi hari ini. Poin pertama kita akan belajar apa tujuan kisah Nuh ini dituliskan di kitab Kejadian oleh Musa. Saya memberikan keterangan dulu sebelumnya. Jadi Musa menuliskan 5 kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang disebut kitab Taurat. Itu dia menuliskan dengan tujuan pembaca pertamanya adalah bangsa Israel. Ya, jadi ketika Musa nulis itu, Musa itu bukan nulis buat kita sekarang, bukan. Tapi dia nulis pertama itu buat bangsa Israel. Dan bangsa Israel pada saat itu mereka baru keluar dari tanah Kanaan, dari tanah Mesir, Mereka baru diperbudak atau dijajah di Mesir selama 400 tahun. Jadi dalam perjalanan ke tanah perjanjian yang berputar-putar 40 tahun itu, disitulah Musa menulis kitab Taurat. Termasuk salah satu diantaranya adalah kisah Nuh ini. Dan kita mau belajar dulu buat apa sih kisah Nuh dituliskan pada saat itu. Apa tujuan ketika Musa menuliskan kisah ini kepada bangsa Israel. Nah, saudara semua pasti pernah dengar bahwa bangsa Israel itu diperbudak di Mesir selama 400 tahun. Kalau saudara pernah dengar penjajahan kita dulu, Belanda dan oleh Jepang. Kita melihat atau mendengar cerita bagaimana negara kita diambil sumber dayanya, dijajah oleh negara lain. Tapi saudara, yang namanya diperbudak tuh jauh lebih mengenaskan, jauh lebih menderita daripada cuma sekedar dijajah. Begitu ya. Budak itu tidak punya hak apa-apa. Mereka tidak pernah digaji, mereka tidak dikasih istirahat. Kalau tuannya gak kasih makan budaknya itu gak apa-apa, tidak akan ada yang menuntut.
Tidak ada hak asasi manusia di sana. Bahkan kalau budaknya dibunuh juga tidak apa-apa. Begitu ya. Jadi budak itu sama sekali tidak punya hak sama sekali di hadapan tuannya, itu bangsa Mesir. Dan pada saat itu bangsa Mesir memakai cara begini. Dia mengajarkan mencuci otak bangsa Israel dengan mengajarkan bahwa bangsa Israel itu adalah berasal dari air mata dewa. Gitu ya. Jadi bangsa Mesir mereka adalah keturunan dewa-dewa. Tetapi bangsa Israel sebagai bangsa yang diperbudak, mereka tuh asalnya dari air mata dewa. Bahkan ada yang bilang dari lendir dewa seperti begitu. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bangsa Israel itu layak untuk menderita. Karena kamu bukan keturunan dewa. Kamu cuma dibikin dari lendirnya dewa, dari air matanya dewa. Jadi kamu layak untuk menderita dibanding dengan bangsa Mesir yang mereka keturunan benar-benar keturunan dewa, hebat, berkuasa, seperti begitu. Nah, jadi bangsa Israel hidup dengan pengertian bahwa mereka memang diciptakan dari air mata dewa, dari lendir dewa yang gak punya harganya sama sekali, gak punya artinya sama sekali. Dan mereka memang layak untuk menderita. Karena seperti tadi, asalnya dari air mata dan lendir para dewa. Gimana supaya mereka bisa naik kastanya? Caranya adalah ya mereka harus jadi budak yang baik. Supaya nanti kalau mereka mati di kehidupan yang akan datang mereka bisa diciptakan dengan naik kastanya, seperti begitu. Nah, akibatnya bangsa Israel begitu rusak gambar dirinya. Begitu rusak. Karena mereka merasa bahwa mereka memang bangsa rendahan yang hina banget. Yang tidak punya arti sama sekali. Dan mereka harus tunduk pada penguasa Mesir. Sampai ketika akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa menuliskan kitab Taurat. Di sana Musa memperbaiki segala sesuatunya. Di Mesir bangsa Israel tidak mengenal yang namanya hukum. Benar salah itu enggak jelas. Aturannya gimana tuannya aja. Enggak ngerti hukum yang benar itu seperti apa. Mereka enggak punya hak apa-apa kok seperti begitu. Mereka enggak ngerti apa-apa. Mereka jadi bangsa yang bodoh. Mereka bangsa yang salah persepsi tentang diri mereka. Nah, ketika Musa mulai menuliskan kitab Taurat, dari mulai kitab Kejadian, mulai diurut satu-satu, mulai cerita tentang penciptaan, bahwa manusia itu semua diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah. Bahwa gak ada manusia yang dibikin dari air mata dewa, gak ada. Dari lendirnya dewa gak ada. Semua manusia itu diciptakan sesuai dan segambar dengan Allah. Manusia itu makhluk yang mulia. Dan mau bilang sama bangsa Israel bahwa kamu juga makhluk yang mulia. Kamu bukan manusia yang rendah, yang hina, tidak ada seperti begitu. Semua sama. Lalu ketika terus menulis kitab Kejadian sampai akhirnya sampai pada kisah Nuh. Nuh itu keturunan ke-10 dari Adam. Ya, jadi enggak terlalu jauh juga. Begitu ya, Adam punya anak-anak ada silsilahnya. Nuh itu keturunan ke-10. Dan ternyata baru keturunan ke-10 itu bumi tadi dikatakan begitu rusaknya. Kejahatan dan kekerasan terjadi di mana-mana sampai akhirnya Allah memusnahkan semuanya. Gitu ya. Allah memusnahkan semua yang jahat. Allah enggak pikir-pikir, enggak pilih-pilih manusia, oh ini ada yang keturunan dewa lalu diselamatkan, lalu ini yang hina dibunuh, dibinasakan, tidak seperti begitu. Hanya yang benar dan yang tidak. Yang benar dan yang berdosa. Yang benar diselamatkan, yang berdosa dibinasakan. Dan ketika semua manusia di bumi ini binasa, lalu kita mulai lagi dari satu keluarga yang namanya Nuh. Artinya semua orang setelah Nuh punya satu nenek moyang yang sama yaitu Nuh. Dan semua sejajar. Seperti begitu. Nah, hal inilah yang mau dibenarkan dari konsep bangsa Israel tentang diri mereka. Bahwa mereka berharga di mata Tuhan. Mereka adalah bangsa yang diciptakan Tuhan sejajar dengan manusia lain, tidak menjadi lebih rendah, tidak menjadi lebih tinggi karena mereka bangsa pilihan juga, tapi mereka sama dengan manusia yang lain. Apa sih aplikasinya dari tujuan yang pertama tadi buat kita? Kita harus tahu juga, mengerti bahwa konsep penciptaan Allah itu menciptakan, saudara sudah sering sekali dengar, Allah menciptakan kita semua segambar dan serupa dengan Allah, betul ya? Dan pada saat pertama kali manusia diciptakan, manusia itu diciptakan dengan tujuan untuk melayani Tuhan. Hidupnya untuk mengerjakan amanat dari Tuhan, mengelola bumi, menguasai bumi dan melayani Tuhan.
Semuanya teratur, semuanya mulia, semuanya baik. Tetapi ketika mulai manusia jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa, lalu Adam dan keturunannya, segala sesuatu yang teratur itu jadi kacau, jadi rusak. Dan kita lihat sekarang, manusia menjadi serakah, betul ya? Manusia menjadi egois, dia gak peduli sama orang lain. Manusia mengerjakan segala hal untuk kepentingannya. Bahkan ketika dia harus menindas orang lain gak peduli. Yang penting saya disenangkan. Fokusnya adalah saya. Gimana saya bisa lebih senang, gimana saya bisa lebih sukses, gimana saya bisa lebih banyak hartanya. Dan tidak peduli ketika orang lain ditindas atau dirugikan dengan semua yang kita kerjakan. Manusia sekarang seperti begitu. Dan perbedaan atau keserakahan manusia itu menciptakan kasta juga. Betul ya? Kalau dulu bangsa Israel merasa bahwa kasta mereka begitu rendah dibanding dengan Mesir yang begitu tinggi kastanya, begitu jauh. Ada jarak yang jauh antara kasta bangsa Mesir dengan kasta bangsa Israel. Sekarang egoisan manusia, keserakahan dan dosa sering menciptakan kasta juga di kehidupan kita sekarang. Betul? Mungkin saudara yang pernah bekerja dan punya bos yang sewenang-wenang. Bos yang ngomongnya kasar mungkin. Dan menganggap bahwa pegawai itu hanya alat untuk menghasilkan uang. Misalnya seperti begitu. Lalu saudara merasa ya oke, dia memang kastanya tinggi. Saya memang biasa, saya pegawai biasa saja. Enggak hebat-hebat amat dibanding dia yang lebih hebat. Atau mungkin para guru di sekolah, atau mungkin saudara dulu waktu kecil sekolah, pernah dicap, kamu mah gak bisa matematika misalnya, kamu mah bodoh, begitu. Itu menempatkan saudara menjadi kasta lebih rendah dibanding, temannya yang pintar, temannya yang ulangannya 100 terus. Betul ya? Atau mungkin kadang-kadang ada orang tua yang tanpa sadar membandingkan anak-anaknya. Mungkin saudara jadi korban juga untuk dibandingkan oleh orang tua saudara. Atau kita yang punya anak-anak, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang suka tanpa sadar membandingkan. Oh yang satu lebih pintar, kakaknya lebih pintar ini, adiknya mah males. Kakaknya mah pintar, rajin. Itu membanding-bandingkan kan gitu ya. Seringkali hidup kita dipenuhi oleh label. Saudara tahu label? Kalau saudara makan di rumah makan, lalu di meja ada botol-botol kecil, lalu ada tulisan sugar, pepper, salt, itu label. Label yang menuliskan, dalamnya isinya gula, dalamnya isinya merica, dalamnya isinya pepper. Pepper, merica, gula, atau salt, atau apapun, kecap asin, kecap manis itu label saudara. Dan hidup kita penuh dengan label, betul? Misalnya, orang bilang, oh ya Evelyn pintar ya main pianonya, misalnya begitu ya. Pasti otomatis saya akan merasa, ada orang lain yang lebih bawah dari saya main pianonya. Padahal sekarang para penerus-penerus saya tuh mereka udah jauh-jauh lebih jago dari saya, seperti begitu ya. Tapi kan seperti begitu ya. Saudara sering sekali dapat label dari orang lain dan itu terbiasa, kita terbiasa dengan begitu misalnya, Bapak rajin sekali ya, pagi-pagi udah datang. Atau misalnya, kerjanya lembur terus, kerjaannya beres terus, lembur lebih rajin. Pasti saudara kan merasa saudara kastanya lebih sedikit, lebih tinggi dari orang lain yang malas. Atau kebalikannya. Ketika saudara merasa atau ketika orang pernah bilang sama saudara, kamu kayaknya gak bisa deh kerjain itu deh. Yang lain lebih kreatif tuh lebih bagus, gambarnya lebih bagus misalnya, idenya lebih bagus dari kamu. Dan labelmu adalah, saya tidak kreatif. Lalu saudara akan merasa saudara lebih rendah diri dari orang lain yang lebih kreatif. Atau apapun. Hidup kita penuh dengan label, betul ya. Dan itu melelahkan, betul, melelahkan. Karena sepertinya dibandingkan terus dengan orang lain itu lelah banget seperti begitu. Misalnya ya, contoh lain misalnya hari ini saya pasiennya 5 orang misalnya begitu ya. Ketika saya lihat teman saya yang pasiennya 20 orang, saya akan merasa dia lebih kaya ya dari saya. Begitu kan? Atau ketika saya lihat klinik lain yang hari itu dia gak ada pasien, lalu saya akan merasa saya lebih banyak uang hari itu daripada klinik itu yang kosong. Gitu kan. Hidup kita penuh dengan label dan itu melelahkan. Betul ya. Entah dunia yang memberikan label itu sama kita atau kita yang memberikan label pada diri kita sendiri.
Dan ini nggak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Karena sekolah semua memberikan peringkat, pekerjaan memberikan peringkat, betul? Pegawai negeri itu ada golongan kan, naik golongan 1, 1A, 2A, 2, 3A, seperti begitu. Itu kan peringkat semua. Yang golongannya lebih tinggi otomatis hidupnya lebih sejahtera, lebih makmur, seperti begitu ya. Kita nggak bisa menghindari dari label yang orang kasih sama kita. Tetapi sekali lagi kita harus punya konsep penciptaan itu. Bahwa Tuhan ciptakan semua manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang membuat kasta hanya manusia saja. Hanya manusia saja. Yang membuat ketika orang pintar lebih hebat dari orang yang kurang, itu hanya manusia. Yang membuat sikon di mana orang kaya lebih hebat daripada orang yang kurang, itu hanya manusia saja. Hati-hati dengan label yang diterima. Atau bahkan label yang kita buat dengan diri kita sendiri. Ketika label itu positif atau baik, mari kita menanggapinya dengan positif. Pasti akan ada banyak lah pujian yang orang berikan buat saudara, betul? Wah, hari ini cantik sekali, hari ini kerja saudara bagus sekali, terima kasih bantuannya, gitu. Saudara ramah sekali, baik sekali, begitu kan, gitu ya. Masa terus kita menolak? Tidak perlu menolak. Coba kita perlu menyadari, memposisikan label yang orang kasih sama kita, nggak membuat kita merasa lebih tinggi kastanya dari orang lain. Karena semuanya itu sama di hadapan Tuhan sebetulnya. Hanya kita punya kelebihan aja di hal itu, seperti begitu. Dan kebalikannya, mungkin saudara pernah dapat label yang negatif dari orang lain. Atau mungkin saudaranya menilai diri saudara negatif, melabeli diri sendiri negatif. Saya memang males sih gitu ya, pantesan aja dia memang lebih rajin. Saudara melabeli diri saudara negatif. Atau misalnya saya memang gak kurang lah, keadaan saya pas-pasan, bedalah gitu. Mereka mah liburannya kemana, tiap minggu liburan misalnya begitu ya. Saya mah mau liburan juga nabung misalnya seperti begitu. Atau saya mau beli mobil, beli motor aja nabung, orang lain mobilnya banyak misalnya seperti begitu. Itu kan melabeli diri sendiri bahwa saya lebih susah dari orang lain. Tapi jangan sampai semua label yang negatif yang kita terima itu membuat kita merasa kasta kita lebih rendah dari orang lain. Menimbulkan satu perasaan rendah diri seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Tidak seperti begitu, tidak seperti begitu. Sekali lagi yang penting adalah apa yang Tuhan lihat. Dan kalau kita belajar dari kisah Nuh, apa yang Tuhan lihat? Cuma 2 kelompok saudara, berdosa dan benar, itu saja. Kelompok orang benar dan kelompok orang berdosa. Kelompok orang benar diselamatkan, kelompok orang berdosa dibinasakan, itu saja, cuma 2 kelompok saja. Bukan kastanya di mana, bukan posisinya di mana, tidak. Yang penting adalah apa yang Tuhan lihat dari hidup kita. Bagaimana, apakah kita hidup benar atau tidak. Jadi sekali lagi dari poin yang pertama tadi, tujuan penulisan kepada bangsa Israel adalah untuk memberikan satu persepsi yang baru. Kalau diteruskan dari 5 kitab Taurat itu banyak sekali yang diajarkan sama mereka tentang hukum, tentang tenaga kerja, tentang keadilan, tentang hubungan antar sesama manusia. Itu semua yang Musa tuliskan dalam kitab Taurat kepada bangsa Israel untuk membenarkan persepsi mereka menjadi satu kitab hukum yang baru yang mereka pegang, yang semua menjungkir balikan semua pengajaran di Mesir, seperti begitu. Ya, itu yang pertama tadi. Dan yang kedua, selain kisah Nuh dituliskan buat bangsa Israel, Alkitab ini juga dituliskan buat kita sekarang, gitu ya. Jadi kita nggak bisa bilang ya itu bahkan zaman dulu nggak relevan sama sekarang, enggak seperti begitu. Firman Tuhan itu tetap berkuasa buat kita juga sekarang. Nah, sekarang apa sih apa yang bisa kita pelajari dari kisah Nuh di Alkitab ketika itu dituliskan dalam Firman Tuhan untuk kita? Kalau tadi kita baca di Kejadian 6 ayat 9, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh dikenal dengan 3 karakter, benar, tidak bercela, dan hidup bergaul dengan Allah. Sementara kondisi dunia pada saat itu dituliskan di ayat 11 tadi, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi kondisi dunia saat itu rusak dan penuh kekerasan. Sama seperti sekarang kan, gitu ya.
identik dengan hidup kita sekarang kan. Dunia kita sekarang penuh dengan kekerasan. Dunia kita sekarang penuh dengan kerusakan. Tetapi karena Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Allah, maka dia dan keluarganya dipilih untuk diselamatkan. Mari kita bayangkan kalau kita jadi Nuh. Ya, pada saat itu. Bagaimana dia tetap menjaga hidupnya benar dan tidak bercela di tengah dunia yang rusak. Bahkan ada hamba Tuhan yang menulis bahwa mungkin atau kemungkinan besar pada saat itu hanya Nuh saja dan keluarganya hidup benar. Jadi hanya dia saja, kelompok dia dan keluarganya saja yang benar di tengah semua dunia yang rusak. Ya, kenapa? Karena kan semua orang dibinasakan, cuma mereka yang diselamatkan. Kalau saudara ingat minggu kedua bulan lalu Pak Welem kan cerita soal Sodom dan Gomora. Prinsip Allah adalah yang benar diselamatkan, yang berdosa dibinasakan. Nah kalau prinsip ini berlaku juga untuk Nuh, artinya semua manusia yang lain itu tidak benar, makanya semuanya dibinasakan. Hanya Nuh dan keluarganya saja yang benar. Nah bayangkan betapa susahnya untuk tetap hidup benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Nuh bukan orang yang sempurna. Kalau saudara baca berikutnya ada kejadian juga di mana Nuh punya kesalah juga dan dituliskan juga di Alkitab. Dia bukan orang yang sempurna, dia tetap jalan menginjak bumi saja sama seperti kita. Tapi dia mempertahankan hidupnya benar dan tidak bercela di hadapan Allah. Maka dia dan keluarganya bisa diselamatkan. Kalau saya minta saudara untuk merefleksi sebentar dunia kerja saudara. Sekarang dunia saudara yang hadapi. Setiap kita punya dunia yang berbeda. Profesi kita berbeda, keluarga kita berbeda, lingkungan kita berbeda. Coba saudara boleh refleksikan sebentar, membayangkan sebentar kehidupan kerja saudara. Dunia saudara, kerja, lingkungan. Ada kerusakan apa di sana? Ada kekerasan apa di sana? Setiap profesi punya tantangan masing-masing ya. Setiap lingkungan punya tantangan masing-masing. Korupsi kah? Pembunuhan ganda kah? Atau penggelapan uang kah? Atau kalau yang jualan lalu timbangan yang tidak jujur kah? Kerusakan apa yang saudara temui yang saudara hadapi setiap hari? Karena kita menghadapi dunia yang sudah rusak. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dikatakan dosa itu menginfeksi setiap natur manusia. Jadi ketika kita berbicara, berpikir, bertindak, itu sebetulnya sudah diinfeksi oleh dosa. Begitu. Jadi kecenderungan orang untuk berbuat dosa itu besar. Nah sekarang dengan dunia saudara, coba saudara bayangkan masing-masing. Tantangannya apa sih? Saya nggak bisa cerita detail karena saya nggak ada di dunia saudara kan. Saya dunianya praktek, ngajar seperti begitu ya. Yang punya tantangan tersendiri. Kerusakan apa yang ada di dunia saudara? Dan pertanyaannya adalah apakah saudara tetap mampu seperti Nuh untuk hidup benar dan tidak bercela? Di tengah kerusakan yang saudara temui. Di tengah segala kecurangan yang saudara temui. Apakah kita tetap bisa mampu untuk hidup benar dan tidak bercela? Mungkin susah. Mungkin ada beberapa profesi atau beberapa lingkungan yang mudah karena tidak terlalu banyak tantangan atau godaan dosanya. Tidak terlalu banyak kecurangan di sana. Mungkin lingkungan pekerjaan saudara baik-baik saja, lingkungan pergaulan saudara baik-baik saja, gak terlalu banyak tantangan untuk berdosa. Tapi mungkin saudara juga ada di lingkungan yang begitu sulitnya untuk tetap bersih di hadapan Tuhan. Untuk tetap benar di hadapan Tuhan. Saudara yang tahu sendiri dan saudara yang perlu refleksi sendiri. Dan pertanyaannya di tengah dunia yang begitu kacau, di tengah dunia yang begitu penuh kekerasan dan kekacauan, apakah kita tetap bisa seperti Nuh, hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan? Gimana caranya? Gimana caranya? Kalau tadi saya katakan Nuh kan dikenal dari 3 karakternya, benar, tidak bercela dan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Yang ketiga ini adalah caranya. Caranya adalah hidup bergaul erat dengan Tuhan. Ya. Dengan bergaul erat dengan Tuhan kita tahu kebenarannya. Kita tahu isi hati Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan untuk tetap hidup lurus dan benar. Kita mendapatkan pertolongan untuk kita tetap lurus dan benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Nuh itu bergaul erat banget sama Tuhan sampai Tuhan memberitahukan rencananya dengan detail ya.
Tadi kan kita baca tadi ukuran bahtera itu begitu detail, 50 hasta, 30 hasta itu detail sekali begitu ya. Bikinlah atapnya, lalu bawalah semua binatang-binatang, itu detail sekali. Dan Nuh taat. Waktu saya sekolah minggu dulu, waktu saya umur sekolah minggu itu banyak film kartun tentang cerita-cerita Alkitab. Ya, dan itu menolong. Jadi buat saudara yang masih punya anak-anak usia ya TK, SD gitu ya, daripada nonton YouTube nggak jelas, coba carikan film-film kartun tentang cerita-cerita Alkitab, itu menolong sekali begitu ya. Banyak banget tentang Nuh, tentang waktu air laut terbelah, waktu danau angin ribut diredakan, itu banyak dan itu teringat terus sama saya. Nah, waktu kecil saya pernah nonton cerita film kartun tentang Nuh begitu. Nah, memang di film itu diceritakan bagaimana proses Nuh membuat bahtera, dan memang digambarkan waktu itu dia bikin bahtera nggak pinggir pantai, tapi dia bikin bahtera yang jauh dari pantai, bahkan di gunung katanya di cerita itu ya. Dan diceritakan prosesnya bagaimana ketika dia bikin bahtera itu semua orang-orang di tetangganya tuh mengejek dia dan ya menekan dia gitu, mempersulit begitu. Ya iyalah, orang kan waktu itu kan katanya hidupnya penuh kekerasan dan kerusakan. Orang-orang yang keras dan rusak itu ya pasti dia menekan Nuh dan nanya, kamu bikin apa begitu. Dan Nuh juga begitu susahnya menjelaskan, dia bilang bikin bahtera itu apa? Nggak pernah ada bahtera pada saat itu. Terus kamu bikin bahtera buat apa? Mau ada air bah, kata Tuhan. Air bah itu apa? Dan betapa susahnya Nuh menjelaskan. Kalau kita sekarang bisa cerita bahtera karena kita sudah pernah dengar dan kita bisa googling bahtera itu apa, air bah itu apa. Tapi pada saat itu dia adalah orang pertama yang disuruh buah bahtera dan pada saat itu belum ada air bah. Jadi dia mau bikin apa gitu ya. Di tengah-tengah segala tekanan dunia dia taat. Nuh taat. Nuh punya iman yang luar biasa dan dia taat. Dan karena dia taat itu, dia bisa diselamatkan. Dia enggak dibinasakan, dia bisa selamatkan. Bahkan diceritakan juga di film itu ketika dia membangun, dia menginjili juga orang lain. Maksudnya menginjili, dia memberitakan juga tentang kebenaran Tuhan. Dan mengajak orang lain untuk bertobat juga. Karena kalau enggak bertobat kamu mati sama air bah. Kalau bertobat kamu boleh masuk ke bahtera. Ya kan pertanyaannya lagi, bahtera itu apa? Mati sama air bah itu apa? Susah kan jelasinnya juga begitu ya. Dan akhirnya memang tidak ada yang bertobat lagi akhirnya kan. Karena tetap yang diselamatkan cuma Nuh dan sama keluarganya. Tapi kita lihat bagaimana ketaatan Nuh, dia mengerjakan sesuatu ini enggak tahu. Dia suruh bikin apa enggak ngerti, tapi dia nurut. Dan karena nurutnya, karena ketaatan dan iman Nuh yang luar biasa, ternyata Nuh itu dituliskan sebagai salah satu pahlawan iman. Boleh tolong tayangkan Ibrani 11 ayat 7. Ibrani itu dituliskan tentang tokoh-tokoh pahlawan iman ya semua. Dan ternyata Nuh dituliskan salah satunya, berbunyi seperti begini. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang segala sesuatu yang belum kelihatan. Dia dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu dia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Iman Nuh itu luar biasa, dia bertahan. Hidup benar, tidak bercela, bergaul dengan Tuhan dan dia taat. Maka dengan ketaatannya itu dia dan keluarganya diselamatkan. Jadi kesimpulan apa firman Tuhan pagi hari ini? Yang pertama, poin pertama tadi, sistem dunia kita sudah rusak karena dosa. Hidup penuh dengan perbandingan, melelahkan, buat kita melelahkan, betul ya? Dibandingin sama orang tuh gak enak. Entah kita merasa lebih tinggi atau kita merasa lebih rendah. Tapi prinsipnya gak enak. Tapi mari mengerti bahwa konsep penciptaan Allah tuh gak seperti itu. Allah itu menciptakan manusia dengan sebagai makhluk yang mulia, segambar dan serupa Allah. Tujuan hidupnya hanya melayani Tuhan. Tapi dosa merusak semuanya. Jadi serakah, jadi egois, jadi kasar, jadi menekan sesamanya. Hati-hati, kita semua ada di lingkungan seperti itu. Yang penting adalah apa yang Tuhan lihat. Orang benar atau orang berdosa. Orang berdosa pada akhirnya binasa, orang benar pada akhirnya diselamatkan. Itu aja, sesimpel itu aja. Dan yang kedua, bagaimana caranya untuk kita tetap hidup berkenan pada Tuhan. Seperti tadi, benar, tidak bercela, bergaul erat dengan Tuhan.
Punya iman yang teguh. Seperti Nuh yang bahkan dia gak ngerti dia harus bikin apa tapi dia taat. Tetap berpegang erat sama Tuhan, tetap punya iman yang kuat pada Tuhan. Sehingga seperti Nuh karena iman dan ketaatannya dia diselamatkan. Saudara, khotbah saya hari ini mungkin saudara belum alami, mungkin atau tidak pernah mengalami, mungkin ya. Tapi waktu kemarin kami ketemu para hamba Tuhan yang di KU2 kami briefing untuk kami ketemu untuk khotbah ini, saya mendapatkan satu hal bahwa kadang-kadang khotbah itu enggak selalu harus refleksi. Tapi khotbah itu bersifat antisipasi juga gitu ya. Jadi kalau misalnya saudara belum pernah mengalami hal yang tadi saya ceritakan hari ini, bukan berarti firman Tuhan ini bukan untuk saudara. Karena saya nggak pernah ngalamin kok, ya udah puji Tuhan, nggak pernah ngalamin. Tapi kan ini berantisipasi juga, bekal juga karena hidup kita ke depan masih panjang. Kita nggak tahu di depan kita seperti apa. Jadi firman Tuhan ini juga jadi bekal juga untuk kita memegang erat, memegang teguh firman Tuhan. Untuk kita tetap berjalan, tetap setia. Sampai pada akhirnya kita masuk dalam kelompok orang benar yang diselamatkan. Dan kita bukan masuk dalam kelompok orang berdosa yang dibinasakan. Karena di hadapan Tuhan hanya dua, benar atau berdosa. Benar selamat, berdosa binasa, itu saja. Mari tetap setia, tetap berpegang teguh dalam kebenaran yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Terima kasih kami boleh belajar dari kisah Nuh. Bagaimana dia mempertahankan imannya tetap setia di tengah tantangan dunia yang begitu berat Tuhan pada saat itu. Tapi dia tetap taat, dia tetap punya iman yang teguh. Sehingga dia mengikuti rencana Tuhan dan Tuhan menyelamatkan dia. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu tempat ini dalam pergumulan hidup kami masing-masing Tuhan. Tuhan yang berikan kekuatan buat kami di tengah dunia yang keras dan rusak dan kacau ini Tuhan. Biar hidup kami boleh senantiasa berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Dan kami bergaul erat dengan Tuhan. Sehingga kami boleh didapati Engkau setia dan benar Tuhan. Sehingga Engkau boleh menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan menteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Untuk kami boleh memegang teguh dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan yang dapat menjadi pegangan kami apabila kita semua ada dalam keadaan seperti masyarakat pada saat Nuh ada pada saat itu. Dan seperti tadi dikatakan, apabila memang masih kita ada dalam satu keadaan yang tidak seperti itu, maka kita sudah bisa mengantisipasi apabila kita menghadapi seperti apa yang Nuh hadapi. Puji Tuhan. Saudara, sebelum saya berikan pengumuman, kita akan mendengar sesuatu yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Waktu kami silakan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah menambahkan saya lagi 1 tahun pada tanggal 1 Maret yang lalu. Dan Tuhan tetap memberikan kesehatan, kesempatan untuk boleh melayani Tuhan di dalam usia yang seperti ini. Itu adalah semua kasih karunia Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara, atas ucapan selamat yang disampaikan baik melalui telepon, melalui WA, melalui tanda kasih yang diberikan, dan terutama doa-doa yang sudah dinaikkan oleh saudara semua, Bapak Ibu. Untuk saya sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Ya sudah, sebelum kita berdoa ada satu pengumuman lagi yang perlu disampaikan bahwa seperti sudah tahu bahwa bulan Maret ini sudah dimulai lagi pelajaran core ya, core yang
saudara ikuti yang levelnya tentu lebih tinggi dari sebelumnya. Dan satu lagi, saya minta bantu doa pada saudara untuk operasi katarak ya, mata saya yang kiri, supaya Tuhan tolong ya. Kira-kira 2 atau 3 tahun lalu sebelah kanan sudah dioperasi dan sudah baik. Dan yang sekarang yang kiri pada hari Selasa tanggal 7 ya, supaya Tuhan tolong dan bersama-sama dengan dokter yang tangan Tuhan akan memimpin tangan dokter supaya operasinya dapat berjalan lancar sehingga kesehatan mata saya bisa pulih kembali dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tutup dalam doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Kami sudah mendengar firman Tuhan yang dapat menuntun hidup kami semua untuk keadaan-keadaan yang kami hadapi dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan supaya kami boleh Tuhan, kehidupan kami seperti Nuh taat pada firman Tuhan, taat pada Tuhan. Dan kami boleh melihat kuasa Allah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Pada siang hari ini kami berdoa Tuhan untuk pelajaran core yang akan dimulai pada bulan ini. Supaya saudara kami yang belum mengikuti, supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk mengikuti pelajaran ini. Dan kami boleh bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Pada siang hari ini juga kami berdoa juga bersama-sama Tuhan untuk operasi yang hamba-Mu akan alami pada hari Selasa akan datang. Mari Tuhan Kau sediakan tolong sehingga operasi katarak pada saat itu boleh selesai dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Engkau tolong juga untuk dokter yang operasi sehingga semuanya boleh berjalan dengan lancar dengan berkat pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami telah berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi resesi ekonomi secara global ini supaya Indonesia tidak terpuruk di dalamnya dan kami boleh keluar dengan ekonomi yang stabil dengan pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tahun ini dan tahun depan, tahun politik Tuhan, dalam pemilu yang untuk menghadapi pemilu yang akan datang, kami serahkan kepada Tuhan supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar dan tenang Tuhan. Dan siapapun yang terpilih untuk memimpin bangsa dan negara kami itu adalah pilihan dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Kami akan memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami adalah keselamatan dan hidup yang kekal dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, usaha kami, kuliah sekolah dari anak-anak kami semuanya Tuhan, supaya Tuhan berkati, Tuhan menyertai sehingga kami boleh melewati minggu depan dengan berkat pertolongan Tuhan saja. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di kebaktian selanjutnya. Untuk saudaralah firman Tuhan disampaikan. Engkau adalah orang yang berpengaruh pada keluargamu, lingkunganmu, komunitasmu. Respect and honor, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya respect and honor, kita tidak pernah mungkin meninggalkan pimpinan rohani. Kita akan support dan kita akan maju bersama. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.